Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Tarakanita dan rekan saya bernama saya Marshandini. Di sini kami sudah berada di kantor pemilihan umum. Di sini saya sedang bersama narasumber kita, yakni Bapak Mawardi, Sarjana Pertanian dari Divisi Hukum, ya Pak. Baik, di sini saya akan mencari Bapak terkait 3 tema. Yang pertama ada Pancasila dan demokrasi, yang kedua ada Pancasila dan pilkada, yang ketiga ada pentingnya Pancasila di era sekarang. Baik Pak, di sini saya akan bertanya bagaimana Pancasila dapat berfungsi dengan sebagai dasar penyelesaian konflik dalam masyarakat demokrasi. Oke, kalau Pancasila hubungannya dengan masyarakat demokrasi atau dengan demokrasi, pertama yang harus kita tahu bahwa Pancasila dengan segala bentuk nilainya itu apa. Kalau kita bicara lebih jauh bahwa Pancasila itu adalah nilai-nilai yang diambil dari lapisan masyarakat yang ada di bumi Nusantara. Jadi kalau kita telisik bahwa Pancasila itu bukan hal yang baru. Pancasila itu sendiri adalah nilai-nilai budaya, nilai-nilai budi luhur yang dia menyebar dalam bumi Nusantara yang dulunya dikenal dengan Nusantara dan lalu diekstrak dalam bentuk nilai-nilai yang sekarang kita kenal dengan nilai Pancasila. Bagaimana hubungannya Pancasila dengan masyarakat dan demokrasi? Penting kita mengetahui bahwa masyarakat perlu untuk lebih bisa menggali, menjiwai, mendalami dari setiap butir dari Pancasila dan turunannya. Sebab apa? Sebab Pancasila itu sendiri adalah kerangka dalam kita bisa memahami Indonesia itu sendiri. Sehingga ada hal yang bergeser di sekarang yang tanpa kita sadari itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Sekarang kebanyakan dari kita itu hanya memahami Pancasila hanya sebatas kata-kata yang perlu dihafal atau tulisan yang kadang dipajang di ruangan-ruangan, tanpa sekarang kita banyak mau bertanya ini kata-katanya dari mana, maknanya bagaimana, kenapa yang pertama harus ketuhanan, kenapa yang terakhir harus keadilan sosial, kenapa yang kedua tentang kemanusiaan, 3 tentang persatuan, 4 tentang mufakat. Nah, sehingga penting untuk kita memahami bersama untuk bisa mencari tahu lebih jauh, karena nilai-nilai Pancasila itu sendiri itulah yang menjelaskan karakter bangsa Indonesia itu sendiri. Sehingga dalam kita berdemokrasi sangat penting menurut saya bahwa memahami bangsa Indonesia itu dengan cara memahami ulang bagaimana pemaknaan tentang nilai Pancasila itu sendiri. Karena dengan memahami nilai-nilai Pancasila itu sendiri, kita dapat memahami bagaimana cara kita harusnya dalam bernegara, dalam konteks yang kita bersuku bangsa yang banyak. Sehingga pola demokrasi yang akan kita lakukan itu malah tidak akan memecah belah di antara kita semua. Bahwa demokrasi itu hanya bagian dari metode kita dalam menjalankan kerangka atau menjalankan bagian dari tahapan kita sebagai sebuah bangsa. Baik, apa saja yang upaya yang dilakukan oleh KPU untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi? Untuk meningkatkan partisipasi, pertama, ya pasti kalau di KPU akan melakukan sosialisasi secara masif. Mungkin kalau adik-adik sudah pernah ikuti di media sosialnya KPU, itu pasti banyak
dokumentasi-dokumentasi yang kita sampaikan lewat media terhadap tahapan-tahapan yang sudah kita lakukan, sosialisasi yang kita lakukan guna untuk meningkatkan partisipasi yang di awalnya itu bertujuan untuk supaya setiap lapisan masyarakat, setiap warga negara yang memiliki hak untuk memilih itu akan tahu bahwa kita akan ada pemilihan. Nah, terlepas dari itu, setelah dari itu baru kita punya tujuan dengan masyarakat tahu bahwa akan ada pemilihan, itu akan menjadi satu langkah kita dalam meningkatkan partisipasi. Nah, partisipasi itu sendiri juga kita tidak monoton. Kalau teman-teman bisa melihat, itu kita akan mencoba untuk menyentuh semua lapisan. Ada lapisan contoh misalnya ada kaum disabilitas, ada dari teman-teman yang pemilih pemula, ada juga dari komunitas-komunitas. Kayak semalam kita lagi kemarin teman-teman sudah lagi ada melakukan 2 kegiatan sosialisasi, sehingga perlu dipahami bahwa peningkatan partisipasi itu sendiri itu tidak bisa hanya dilakukan dalam dalam satu pihak. Contohnya penyelenggara tok yang akan melakukan itu tidak bisa, tapi perlu juga untuk partisipasi dari setiap lapisan masyarakat itu sendiri, kesadaran dari masyarakat kenapa pentingnya memilih. Kalau kita breakdown lebih jauh, contohnya untuk teman-teman pemuda atau pemilih pemula, kesadaran yang harus muncul adalah pertama bahwa teman-teman harus tahu bahwa persentase pemilih yang digolongkan dalam kelompok pemuda itu sekitar 60%-an. Dengan mengetahui bahwa persentase pemilih di kaum muda, baik yang pemula, pelajar mungkin masih ada, pemula, dan mungkin terkait teman-teman di mahasiswa itu sangat tinggi loh. Sehingga ketika kesadaran itu ada dan kesadaran untuk memahami perubahan itu ada ke depannya, sehingga saya yakin bahwa teman-teman pasti akan berpikir untuk ketika tidak mau memilih dalam setiap perhelatan perpolitikan yang ada di Indonesia itu sendiri. Sehingga penting bagi kami juga untuk menyampaikan urgensinya memilih itu apa, dan tidak hanya monoton pada satu lapisan masyarakat, tapi kita mencoba untuk menyentuh semua lapisan masyarakat. Sehingga dengan cara itu kami berharap juga dapat meningkatkan partisipasi yang ada dalam setiap tahapan atau dalam setiap pemilihan yang pernah dan akan berlangsung di wilayah kita. Gitu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana KPU memastikan bahwa proses pilkada tidak memecah belahkan masyarakat dan justru itu tambah memperkuat persatuan bangsa? Oke, mungkin ini akan melanjutkan pertanyaan tentang bagaimana KPU bisa memastikan bahwa pilkada atau pemilihan itu tidak malah memecah belah. Ini mungkin melanjutkan dari pertanyaan yang tadi, masalah sosialisasi. Nah, itu juga yang akan kita lakukan, bahwa dalam setiap bentuk sosialisasi yang kita lakukan, kita pasti menyampaikan bahwa perbedaan itu sebuah yang niscaya. Perbedaan pendapat, perbedaan pilihan dalam setiap orang, setiap masyarakat itu pasti akan terjadi. Tapi yakinlah bahwa perbedaan itu seharusnya tidak memecah belah kita. Karena apa? Karena kita ini harus punya pemikiran bahwa kita adalah dalam sebuah lingkungan masyarakat yang sama, tidak dalam sebuah pemikiran yang sama. Jadi dalam perbedaan pilihan, dalam perbedaan pandangan kita terhadap pilihan-pilihan di pilkada contohnya, itu tidak serta-merta dapat memecah belah kita, tidak serta-merta dapat merubah kita dalam pertemanan kita, dalam lingkungan kita, dan lain sebagainya. Sehingga juga perlu memang juga untuk dipahami bahwa dalam setiap masyarakat, bahwa kedewasaan dalam berpolitik itu penting. Kedewasaan kita dalam berpendapat, berbeda pendapat itu penting. Karena apa? Karena kita tahu pasti pola pikir kita berbeda, sehingga kepastian dalam perbedaan pandangan itu penting.
Nah, di kami di KPU hanya memastikan bahwa setiap tahapan yang dilakukan, setiap sosialisasi yang kami lakukan, itu pasti kami sampaikan bahwa perbedaan itu pasti, tapi yang lebih pasti adalah bahwa kita adalah bagian dari masyarakat yang beragam. Keberagaman itu niscaya perbedaan, jadi tidak serta-merta karena perbedaan dalam pandangan politik, dalam perbedaan dalam memilih nanti calon kepala daerah, itu serta-merta ya, akan memecah kita satu sama lain. Cukup karena kita tidak bisa pungkiri bahwa perbedaan itu ada, jadi cukuplah perbedaan itu sampai pada saat kita mau mencoblos saja. Setelahnya itu siapapun yang terpilih nantinya, siapapun yang akan menjadi pimpinan kita selanjutnya, baik di provinsi, gubernur, baik kalau di sini Kota Tarakan, wali kota dan wakil wali kota, itulah yang akan kita berikan support, itulah yang akan kita nantinya berikan masukan dan lain sebagainya. Mungkin. Baik, apakah Pancasila penting di masa sekarang menurut Bapak? Pancasila sekarang lagi banyak diperbincangkan ya. Mungkin kalau teman-teman melihat juga mengikuti beberapa status TV yang melakukan kayak dialog-dialog, terkadang memang ada dialog yang ingin menjelaskan atau ingin mau mempertanyakan ulang bagaimana sih posisi Pancasila di masa sekarang. Tapi yang penting begini, pertama, teman-teman sendiri coba deh bertanya ke diri masing-masing sejauh mana memahami Pancasila. Kalau kita ulang dari tadi yang pertanyaan pertama, kita lebih kembangkan. Coba deh pertanyakan, misalnya, kenapa keadilan sosial itu harus ditaruh di nomor 5? Kenapa kemanusiaan itu harus ditaruh di nomor 2? Kenapa ketuhanan itu harus ditaruh di nomor 1? Pernah bicara jauh nggak tentang itu? Karena begini, teman-teman dan kita nih, ya anggaplah saja masih hitungan muda ya, masih hitungan pemuda sama kalian lah. Sekarang itu jarang loh pemuda yang membicarakan soal Pancasila kan? Atau Pancasila itu hanya sebagai kayak lagu Indonesia Raya gitu, cukup dihafal. Kadang juga ada ditempel kan di ruang-ruangan ya kelas atau apa gitu ya kan. Kadang kalau dihukum paling apa Pancasila nomor 3, nomor 4. Kita jarang sudah mendapatkan pemaknaan Pancasila atau butir-butir Pancasila itu lebih jauh. Kalau dalam perspektif saya, itulah yang menguras, itulah yang akan merusak bangsa. Tuh. Karena kita sekarang merasa bahwa Pancasila itu paling untuk dihafal aja. Ya. Tidak penting. Kalau tidak penting, tapi kita tahu bahwa Pancasila itu adalah dasar negara kita, kalau gitu kita yang berpikirnya tidak penting. Kalau di generasi kita sudah kurang memahami Pancasila itu sebagai apa, dapat dari mana, dia nilainya apa saja, gunanya untuk kita itu apa dalam berkehidupan, sudah pasti kedepannya kita tidak akan tahu memahami kerangka Indonesia itu bagaimana. Kita hanya tahu mungkin ya Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote gitu-gitu aja. Oh dia berbagai macam suku bangsa, yang terbanyak dari suku Jawa karena Pulau Jawanya besar dan padat gitu. Yang ada Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi. Nilai-nilainya itu kita sudah tidak terlalu paham karena kita jarang mencari tahu atau kita jarang diberitahu pada saat masih duduk di bangku sekolah. Nah kalau kita kembali lagi, saya ada sebuah analisa ya, contoh ya, bagaimana pentingnya Pancasila. Saya akan hubungkan filosofi Pancasila itu dengan tubuh manusia. Ini supaya adik-adik bisa berpikir ya ke depan. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita berpikir ketuhanan yang Maha Esa, bahwa niscaya kita mempercayai dan kita meyakini bahwa segala bentuk kehidupan itu landasannya adalah bahwa kita bertuhan. Kalau dalam tubuh manusia, ketuhanan yang Maha Esa itu ada di kepala.
Ini kita analogikan ya supaya lebih enak memahami. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau kita analogikan kemanusiaan yang adil dan beradab itu sebagai setiap bagian tubuh kita. Kenapa? Karena setiap bagian tubuh kita itu mempunyai peran masing-masing. Itulah kenapa kita disuruh untuk memperlakukannya secara adil. Kalau kaki mau kemana, tangan mau kemana, perut maunya apa, itu tidak akan bisa harmoni kerja-kerja kita. Sehingga kemanusiaan itu adalah nilai yang sangat tinggi setelah ketuhanan. Pernah dengar kata-kata bahwa di atas walaupun kita boleh berbeda agama, tapi kita satu dalam kemanusiaan. Nah, karena memang terlepas dari atribut kita ya, dari atribut suku, dari atribut agama, dari atribut budaya, yang menyatukan kita itu apa? Kita ya sama-sama manusia. Sehingga nilai kemanusiaan itu sangat tinggi. Nah, kalau dalam susunan Pancasila, bahwa nilai kemanusiaan itu dia berada di bawah kepercayaan kita terhadap Tuhan. Sehingga kalau dalam tubuh kita yang kita anggap sebagai kemanusiaan yang harus beradil dan punya adab, punya etika, punya moral, itu adalah bagaimana kita memfungsikan setiap anggota tubuh kita itu dengan seadil-adilnya. Nah, kalau hubungan, kita bahas hubungan lagi, jadi agak panjang. Hubungan sila pertama dan sila kedua itu bahwa setiap manusia itu bisa memiliki nilai-nilai yang luhur itu ketika kita anggap dia harus punya dasar ketuhanan. Jadi hubungan sila pertama tentang ketuhanan dan hubungan dengan sila kedua tentang kemanusiaan itu bahwa intinya manusia penting untuk bertuhan ketika mau mempunyai nilai-nilai yang universal. Contohnya kayak bisa beradab dan punya etika. Itu pertama dan kedua. Ketiga, persatuan Indonesia. Kenapa persatuan diambil di yang ketiga? Tidak diambil yang kedua atau yang pertama? Karena itu tadi, pertama kita meyakini bahwa kehidupan ini landasannya adalah ada di luar dari diri kita. Kadang kita sebut adalah orang-orang yang beragama atau mempercayai ketuhanan. Nah, kita sebagai manusia yang mempercayai tentang ketuhanan, itulah kenapa kita ditaruh di nomor 2. Nah, ketika manusia itu tahu tentang tujuan, tahu tentang dirinya masing-masing, dengan cara itu kita bisa menyelesaikan tujuan, yaitu mempersatukan kita. Karena kita tidak mungkin bisa mencapai persatuan ketika kita tidak bisa memahami diri kita sendiri. Contoh deh, teman-teman kalau belajar kelompok atau disuruh mengerjakan perlombaan yang atas dasar lebih dari satu orang, kalau tidak bisa memahami diri sendiri, tugasnya di mana, itu tidak akan bisa menang, tidak akan bisa berjalan. Sehingga apa? Di atas persatuan itu ada kemanusiaan. Sehingga dengan kita memahami tugas kita sebagai seorang manusia, disitulah kita bisa menciptakan sebuah persatuan untuk di Indonesia itu sendiri. Nah, ketika kita dalam membuat kerangka di diri kita, persatuan itu di mana? Itu tadi, bahwa persatuan itu bagaimana bisa sinerginya tugas dan fungsi antara semua anggota tubuh kita. Jadi dari pikiran kita yang memberikan instruksi ke seluruh tubuh, semua bagian. Dari sila pertama tadi itu kasih bagian memberi instruksi ke semua, itu adalah bagian dari tubuh kita, kemanusiaan. Dan ketika kita melakukan sesuatu, itulah yang kita sebut dengan persatuan. Jalan harus bareng, masa kaki jalan tangan tinggal gitu-gitu. Jadi harus satu. Kalau mau jalan ada instruksi dari pikiran kita, otak kita. Oke, kita jalan, kita pergi ngampus, oke, semua harus ikut badannya, masa tinggal satu jalan satu tinggal kan gitu. Itulah kalau logikanya persatuan. Keempat, apa keempat? Kemanusiaan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Jadi kalau teman-teman telisik lebih jauh, di sila keempat tuh ada 2 makna penting. Ada hikmat, ada kebijaksanaan. Kalau dalam diri kita yang dimaksud adalah ada hikmat, itu adalah kita harus
gunakan hati kita dan gunakan kebijaksanaan kita atau pikiran kita dalam melakukan setiap langkah-langkah itu. Contohnya tadi ya, kalau kita dalam melakukan sesuatu nih, sudah ada perintah dari otak, sudah kita bareng nih, semua anggota tubuh kita sudah perintahkan, ayo kita jalan. Tapi jalannya salah. Itu karena apa? Jalannya salah itu karena instruksi antara hati dan pikiran tidak seimbang. Sehingga kenapa perlu kita itu untuk memahami bahwa keseimbangan antara pikiran dan keseimbangan tentang hati itu penting. Di hati kita bicara apa? Bicara etik. Kita bicara baik benar, ya kan? Kalau di pikiran kita bicara apa? Kita bicara baik benar. Kalau kita di hati kita bicara baik tidak baik. Kalau di pikiran kita bicara benar tidak benar. Jadi kedua ini itu sangat penting dalam kita menentukan kita mau ngapain. Nah, kalau dalam kita bernegara, bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan itu bahwa setiap yang kita lakukan itu kita harus bisa memastikan apa yang kita lakukan. Jangan asal-asal lakukan saja. Kita harus punya pertimbangan. Nah, kalau dalam kita kelompok masyarakat, nah kita harus bisa bermusyawarah dengan baik. Kenapa pentingnya musyawarah di kita? Kalau teman-teman tahu, musyawarah itu adalah bagian dari hal kecil yang harus kita lakukan dalam setiap lapisan atau dalam setiap kehidupan kita. Karena apa? Karena tadi kita punya beragam manusia, sehingga dengan musyawarah kita harus bisa tahu isi otak masing-masing orang. Karena perbedaan itu penting. Nah, yang terakhir itu adalah keadilan sosial. Kenapa keadilan sosial yang ditaruh di terakhir? Karena tujuan kita sebagai manusia dan sebagai kelompok negara atau persatuan Indonesia tadi itu adalah kita mewujudkan masyarakat yang apa? Kalau sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa kita mau adil seluruh rakyat Indonesia? Kenapa tujuan? Kalau kalian tahu ya, kelima itu, sila kelima itu menjadi tujuan kita loh. Itu menjadi tujuan kita. Nah, idenya dari mana? Idenya itu dari pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi sila itu bukan asal sila ya, bebas kayak mungkin kalau kalian tahu kan kadang tuh urutan 1 2 3 4 5 enggak mesti satu di satu kan gitu. Bebas saja. Tapi kalau susunan Pancasila dia tuh penting dan dia tuh punya kesinambungan antara 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5. Jadi memahami Pancasila tuh enggak gampang, dan memahami Pancasila tuh enggak bisa hanya kita hafal aja. Jadi perlu memang untuk selalu mencari tahu narasinya, mendalami dalamnya bagaimana, terus mencari contoh-contohnya dulu dalam kehidupan kita tuh bagaimana. Mungkin teman-teman kalau nantilah teman-teman rasakan, misalnya contoh ini contohnya ya. Kalau kalian ikut lulus, baru ada yang mau daftar PNS, banyak tuh soal-soalnya begitu tuh. Soal contoh nomor 3, misalnya kita buat ini sesama yang lain, itu masuk pengamalan sila keberapa gitu. Itu juga bagian ya. Nah, cuma ya itulah dinamika kita dalam memahami, dalam mendalami nilai Pancasila. Jadi yang saya mau simpulkan terakhir soal bagaimana sih Pancasila di masa sekarang. Pancasila itu akan selalu sinergi dengan kehidupan kita, baik berdemokrasi, baik dari zaman kemarin, zaman sekarang, dan zaman akan datang. Itu sangat masih relevan. Tinggal yang tidak relevannya itu apa? Tidak relevannya itu kekurangan kita, atau kalau saya mau bilang agak kasar ya, itu kemalasan kita dalam menggali nilai Pancasila itu sendiri yang membuat orang bertanya, Pancasila itu penting atau enggak? Contoh ya, kalau kita bertanya, olahraga itu penting atau tidak? Bagi kita penting kan? Tapi karena orang jarang bilang, kalau orang di sekitar kita atau di media tidak berbicara tentang pentingnya olahraga, itu pasti tidak akan penting bagi kita rasanya. Sama lah kayak Pancasila. Pancasila itu kalau kita bilang penting, dia itu adalah jiwa kita dalam bernegara. Cuma kalau kita bilang penting kan, kadang tuh pasti yang mikir tuh. Nah bisa jadi itu karena pemahaman kita yang kurang sudah sekarang.
coba pemahaman kita kompleks, itu pasti akan kita langsung semangat menanggapinya, dan kita bisa menjelaskan lebih jauh dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dalam sekitar kita juga bagaimana contoh-contohnya. Sehingga menurut saya terakhir, penting bagi kita semua khususnya generasi muda untuk mencari tahu, mendalami lebih jauh atau mempertanyakan lebih jauh nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu sendiri. Saya bisa memastikan begini, jika kita senang dengan memahami bagaimana butir-butir Pancasila dan turunannya, disitulah kita bisa untuk menempatkan posisi kita, dan kita bisa memahami Indonesia itu lebih jauh dan lebih besar. Tapi satu yang harus dipastikan bahwa nilai Pancasila itu diambil dari setiap lapisan masyarakat yang ada, yang dari dulu yang pernah hidup dalam bumi Nusantara, baru dia diekstrak dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi ini bukan hal yang baru di Indonesia ya. Dia adalah hal yang sudah lama terkubur di lapisan masyarakat bumi Nusantara dulunya, dan itu dikeruk oleh para pendiri kita, penerus kita, dan dia diekstrak dalam bahasa Pancasila itu sendiri. Mungkin begitu sedikit yang kita bisa diskusikan. Kalau mau diskusikan boleh, silakan. Oh iya? Boleh. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatan waktunya yang diberikan kepada kami. Apakah ada pesan dan kesan dari Bapak? Ya, kalau saya sih pesan dan kesannya pertama, ya teman-teman harus, karena kita nih bicara tentang Pancasila ya teman-teman khususnya yang masih mahasiswa sekarang, tolong untuk lebih banyak bisa memahami tentang Pancasila itu sendiri. Mohon jangan jadikan Pancasila hanya sebagai hafalan saja, karena bernegara itu penting untuk memahami atau mendalami dan menjiwai Pancasila itu sendiri. Sangat-sangat penting ketika kita lagi ketika kita lagi diserbu dengan kekuatan arus globalisasi. Takutnya kita tidak sadar bahwa kita salah. Harusnya yang perlu kita lakukan, tapi kita tidak lakukan. Karena apa? Kita kurang mengetahui ilmunya di mana. Oke. Selanjutnya, terakhir, karena kami dari KPU, penting juga kami untuk mengingatkan ya bahwa generasi muda tuh punya persentase yang sangat tinggi dalam setiap pemilihan yang ada di Indonesia, sehingga harapan besar dari penyelenggara khususnya kami di KPU bahwa keterlibatan teman-teman semua dalam memastikan pilihannya di pilkada nanti itu sangat penting dalam membangun, dalam memberikan idenya untuk perubahan-perubahan di wilayah kita masing-masing. Sini kita. Baik, saya Risma Tarakanita dan rekan saya bernama Saya Marshandini. Kami mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah Bapak berikan, dan kami memohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan yang kurang enak untuk dikenang di hati Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Tarakanita dan dua rekan saya yang bernama Saya Nindra Nur Fajrina. Saya Kurniati Nasrullah. Kali ini saya dan dua rekan saya sedang bersama Pak Johnson, yaitu akan mewawancarai tentang 3 tema. Yang pertama dengan Pancasila Demokrasi, yang kedua tentang Pancasila Pilkada, dan yang ketiga tentang pentingnya Pancasila di zaman sekarang. Baik Bapak, langsung saja ya Bapak ke pertanyaannya. Baik Bapak, di sini saya dan rekan saya akan bertanya tentang bagaimana sih Bawaslu memastikan bahwa proses calon pemimpin untuk mencantumkan visi dan misi yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila dalam kampanye mereka. Ya. Baik, yang pertama kita tumpas dari awal adalah
Soekarno, Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia pernah menyampaikan begini, bahwa Pancasila ketika dia diperas maka itu bisa menjadi disebut dengan Trisila. Trisila itu ada sosial nasionalisme, sosio demokrasi, dan ketuhanan. Kemudian kalau diperas lagi maka itu menjadi Ekasila. Ekasila ini yang paling penting adalah gotong royong. Nah, kemudian ketika dibawa pada konteks demokrasi, maka demokrasi itu kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, atau pemimpin itu ada ditentukan oleh rakyat itu sendiri. Nah, sehingga kalau dalam proses pemilihan masyarakat itu dilibatkan, semua masyarakat itu yang 17 tahun ke atas itu selain daripada polisi dan TNI itu dilibatkan untuk menentukan siapa pemimpinnya. Makanya disitulah muncul yang namanya rakyat yang berkuasa, rakyat yang menentukan pemimpinnya. Nah, disitulah proses demokrasi terjadi. Nah, kemudian dengan melibatkan seluruh masyarakat, maka tentunya konsep Pancasila yang disampaikan oleh Soekarno terkait dengan gotong royong itulah yang dimaksud dengan konsep Pancasila, bagian daripada cermin daripada Pancasila itu sendiri dalam proses demokrasi, karena dilakukan dengan cara gotong royong. Nah, kemudian bagaimana kemudian calon menentukan visi misi. Nah, saya kira yang ditentukan berdasarkan dengan undang-undang pilkada, dalam hal ini undang-undang nomor 1 tahun 2015 dan terakhir diperbarui menjadi undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati dan wali kota dan wakil wali kota, bahwa visi misi itu salah satunya yang menjadi rujukan dalam visi misi, penentuan visi misi calon adalah tentunya dia mengarah pada rencana jangka menengah daerah atau dia RPJMD. Nah, itu ditentukan ke sana. Nah, bagaimana dengan konsep Pancasila? Tentunya dalam Undang-Undang Dasar juga terkait dengan visi misi atau juga terkait dengan materi dalam proses mempengaruhi pemilih, itu calon tidak boleh bertentangan dengan konsep Undang-Undang Dasar dan juga Pancasila. Nah, ketika itu masuk, maka tentunya itu masuk dalam kategori pidana. Nah, sehingga proses demokrasi, Bawaslu memastikan bahwa calon itu sesuai dengan konsep Pancasila adalah bahwa pada saat calon melakukan kampanye, maka kita memastikan tidak ada orang yang boleh mempersoalkan yang namanya dasar negara. Dasar negara itu adalah Pancasila. Nah, itu kemudian menyebabkan Pancasila ini memang bagian daripada ideologi negara yang tidak bisa ditawar-menawar. Sekira demikian. Pertanyaan selanjutnya, Pak, upaya apa sih yang dilakukan Bawaslu untuk mencegah kampanye hitam dan ujaran kebencian yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila? Nah, terkait dengan upaya yang dilakukan oleh Bawaslu adalah banyak hal. Salah satunya adalah dengan kita mencoba untuk melalui media sosial ada kontennya, teman-teman, berupa flyer, kemudian ada juga di tataran penmasam itu, kemudian dia melakukan melalui media sosial berupa TikTok atau Instagram. Nah, itu konten yang kemudian bisa menyebarkan bahwa informasi hal-hal yang dilarang itu tidak boleh dilakukan. Nah, misalnya apalagi black campaign itu di dalam pilkada misalnya diatur dalam pasal 69 dan ada yang berupa sanksi yang diatur dalam pasal 73 ayat 4. Nah, 189 187. Nah, ini terkait dengan proses yang kemudian bisa menyaksikan ketika ada orang yang mencoba melakukan black campaign. Nah, selain daripada itu yang dilakukan dengan media sosial, karena tentunya yang mendominasi saat ini adalah generasi Z, ya, generasi milenial dan generasi Z, sehingga memang karena generasi ini melek teknologi menyebabkan kita berupaya untuk melakukan dengan cara mengikut teknologi, kontennya itu melalui teknologi. Nah, selain daripada itu kita juga roadshow ke kelompok-kelompok Cipayung, organisasi mahasiswa, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat untuk berdiskusi dan berdialog hal-hal yang kemudian potensi pelanggaran, dalam hal ini melakukan black campaign dan bahaya dalam
melakukan ujaran kebencian atau black campaign. Bapak, pertanyaan terakhir, apakah nilai-nilai Pancasila masih relevan dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi di Indonesia? Pada prinsipnya konsep Pancasila ini sampai hari ini masih kontekstual, artinya masih relevan ya. Jadi saya mendapat teman-teman ketika pernah baca salah satu mantan ketua umum HMI, salah satunya dia menulis buku itu terkait dengan Pancasila ditawarkan sebagai ideologi dunia. Nah, Pancasila ditawarkan sebagai ideologi dunia ini adalah kelebihannya bahwa di Eropa sana ternyata ideologi itu orang masih bertentangan dengan ada namanya kelompok yang kulit hitam, kulit putih. Nah, itu kemudian ketika pemilihan misalnya kita ambil ke Amerika misalnya, itu akan bertentangan kelompok kulit putih dan kelompok kulit hitam. Nah, bukan hanya itu juga, tentunya dipengaruhi oleh faktor, salah satunya adalah faktor partai juga, Republik dan Demokrat. Tetapi ketika merujuk ke sana bahwa apakah Pancasila masih relevan, tentunya dengan konsep yang ditawarkan oleh salah satu mantan ketum HMI ini, Cipayung, menawarkan konsep Pancasila sebagai ideologi dunia. Kenapa? Karena di Indonesia ada begitu banyak pulau, ada begitu banyak suku, ada begitu banyak ras, tetapi Pancasila bisa menyatukan mereka. Kita bisa disatukan dengan konsep Pancasila. Makanya dengan konsep 1000 pulau itu Nusantara ya, Nusantara. Nah, kemudian konsep Pancasila yang ditawarkan ke sana bahwa jangan kemudian karena ada teknologi yang bisa kita akses bebas, misalnya luar negeri itu, kemudian katakanlah kita mau meniru budaya luar. Saya kira justru media sosial atau teknologi sekarang itu harusnya dijadikan sebagai literatur atau literasi. Jadi kelompok milenial itu dengan mendapatkan video-video pendek itu, harapan kita adalah tidak malah menggerus nilai Pancasila, tetapi dia bisa membandingkan atau mengkomparasi terkait dengan konsep Pancasila yang ada di Indonesia dengan ideologi yang ada di ideologi dunia. Nah, saya kira kan ideologi ada banyak. Ketika teman-teman baca, ideologi dunia itu ada banyak macam. Nah, sehingga konsep ideologi Pancasila tentunya itu menjadi harapan untuk kita, dan juga tentunya saya banyak membaca buku yang disampaikan yang tadi bahwa ideologi Pancasila itu harusnya kita rawat dan harusnya kita tawarkan ke dunia, dan itu menjadi ciri khas untuk Indonesia. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban yang telah Bapak berikan kepada kami. Apakah ada pesan-pesan Bapak untuk pemuda kedepannya? Pada prinsipnya saya hanya berpesan kepada teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, bahwa teman-teman masih baru ya memulai proses pendidikan di dunia perguruan tinggi. Tentunya ada 3 mata pelayanannya, ada 3 tempat, kemudian perguruan tinggi, kemudian akan mengabdi ke masyarakat. Pada saat teman-teman masih di perguruan tinggi, mari bergabung di organisasi Cipayung ya. Saya menyebutkan ada beberapa Cipayung dan sekarang sudah ada Cipayung Plus. Secara kebetulan saya dari GMKI ya, GMKI, dan saya bergaul dengan kelompok nasionalis, juga banyak bergaul dengan kelompok PMI dan HMI, dan tentunya kita siap menghadapi tantangan itu karena kita lahir dari kelompok organisasi. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Bapak. Sekian dari tim wawancara kami. Saya Risma Tarakanita dan 2 rekan saya bernama Saya Nanda Nur Fajrina, saya Kurnia Pinasrullah. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak karena telah menyempatkan waktu untuk kami mewawancarai. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda dan rekan saya Raylina Febri Hijrianti. Kami dari Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi S1 Kebidanan. Sekarang kami bersama salah satu tokoh politik selaku anggota DPR. Mohon izin Bapak mungkin dapat perkenalkan namanya. Saya Hiatul Rahman Chani,
dari Partai Gerindra, sekarang menjabat sebagai anggota DPRD Kota Tarakan di Komisi 3, menyambut adik-adik di sini dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ditugaskan oleh dosen mereka. Ya. Baik, langsung saja pada pertanyaan-pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana nih Bapak melihat penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara saat ini? Alhamdulillah sekarang sudah jauh membaik, dan kebetulan sekarang Bapak Prabowo selama menjabat semua perintah-perintahnya mensejahterakan masyarakat khusus masyarakat kecil di seluruh ujung Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Semua pangan-pangan harus berkecukupan. Pertanyaan keduanya, bagaimana Bapak melihat mengenal dan sosialisasikan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat? Sekarang alhamdulillah semua tokoh-tokoh politik di bawah kepemerintahan Bapak Presiden memerintahkan untuk tidak membeda-bedakan antara yang besar dan yang kecil, termasuk dalam bidang hukum. Hukum itu tidak boleh tumpul ke atas, tidak boleh tumpul ke bawah, dan tidak boleh membeda-bedakan siapapun itu. Pokoknya yang bermasalah harus kena, dan yang tidak berarti tidak apa. Artinya siapapun orangnya harus adil di mata hukum, dan itu terkait nilai Pancasila itu bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya negara pada saat ini harus bisa membantu masyarakat kecil di seluruh Indonesia, termasuk masalah hukum, masalah pangan. Ya, mungkin itu aja. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, bagaimana menurut Bapak peran Pancasila dalam menyelenggarakan pilkada yang demokratis, jujur, dan juga adil? Kalau kita melihat dari nilai Pancasila terkait pilkada, sekarang ini kita menghadapi pilkada kurang dari 10 hari, tepatnya 9 hari lagi. Di 27 November kita akan mengadakan pilkada, dan nilai Pancasila itu kita dianjurkan agar tidak memakai money politik, tidak memakai isu sara, isu agama. Kita harus menghargai agama orang masing-masing, suku masing-masing, karena kita ini satu negara, satu bangsa, harus adil dan makmur. Pertanyaan yang terakhir, menurut Bapak nih masih penting nggak sih Pancasila di era sekarang ini, dan kenapa masih penting? Pancasila sebenarnya dari awal dibangun negara, dimerdekakan negara ini sampai terakhir, harusnya itu penting bagi kehidupan kita, karena di situ sila-silanya sudah disusun, harus bersatu, tidak memandang sosial,
tidak memandang kan ada Persatuan Indonesia, bahwa dari provinsi mana kita harus semua bersatu agar kemakmuran Indonesia ini bisa kita sama-sama terapkan, termasuk termasuk kehidupan kita bermasyarakat. Kita juga harus menghargai sesama tetangga. Mungkin itu aja. Mungkin dari Bapak ada sedikit pesan atau harapan untuk masyarakat baik terkait pilkada, Pancasila ataupun demokrasi. Pesan untukku ini, karena kita lagi menghadapi pilkada, semoga masyarakat Kota Tarakan, karena 9 hari lagi kita akan menghadapi pilkada terkait pilwali dan pilgub, mohon agar tidak terprovokasi dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, tidak memakai isu sara dan isu agama untuk menyerang orang-orang yang tidak sejalan dengan apa yang dicita-citakan bangsa Indonesia. Dan pilihlah pemimpin sesuai dengan visi misinya, bukan sesuai dengan apa yang diberikan. Itu aja. Baik Pak, itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih Bapak atas jawaban yang telah diberikan kepada kami, dan terima kasih juga Bapak telah meluangkan waktu yang sedikit untuk kami wawancara. Dan kami juga memohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan dari kami yang kurang baik. Dan saya Raylina Febri dan rekan saya Amanda, kami dari pewawancara tokoh politik mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Amanda dan rekan saya Raylina Febri. Pada pagi hari ini kami akan mewawancarai dari tokoh masyarakat selaku ketua RT, yaitu Bapak Ahmad Rafiq. Langsung saja ya. Untuk pertanyaan pertama yang kami wawancarai ini, bagaimana sih Pak RT ini dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan aspirasi rakyat? Untuk aspirasi rakyat, kita dari RT biasanya untuk dari masyarakat mendengar apa yang dikeluh pesankan dan apa yang disarankan bisa kita sampaikan ke pemerintah. Dan ada program-program pemerintah biasanya dari RT itu juga disampaikan ke masyarakat. Ya, seperti itu, kita sebagai jembatan dari pemerintah ke masyarakat. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua nih, kan sekarang ini lagi marak-maraknya isu tentang pilkada. Tentunya kita pasti berbeda-beda pilihan. Iya. Bapak ini kan selaku ketua RT, menurut Bapak bagaimana peran Pancasila dalam mencegah terjadinya konflik dan perpecahan dalam pilkada? Peran Pancasila mencegah dalam perpecahan di masyarakat, kita harus menjunjung demokrasi atau hak pilih masing-masing masyarakat. Jadi kalau kita memberikan satu kebebasan dalam memilih atau berdemokrasi, insya Allah tidak ada gesekan di masyarakat. Mungkin untuk pertanyaan ketiga, menurut Bapak masih perlukah Pancasila ini di era zaman ini? Ya, masih perlu. Yang keempat atau yang terakhir nih, menurut Bapak bagaimana nih peran Bapak sendiri selaku ketua RT yang bisa dikatakan pemimpin lah di lingkungan ini, menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat di sekitar Bapak? Ya, kalau kita menanamkan mungkin memberikan contoh Mbak ya, memberikan contoh apa yang kita lakukan dan apa yang kita inikan, mudah-mudahan masyarakat juga tidak terjadi gesekan atau benturan di wilayahnya gitu.
Itu tadi pertanyaan dari kami Pak, tapi ada sedikit yang ingin kami tanyakan. Mungkin dari Bapak selaku Ketua RT, apakah ada pesan untuk masyarakat baik tentang Pancasila ini maupun tentang demokrasi? Pesan apa sih? Oh gitu. Ya mungkin kalau pesan kita ke masyarakat, kita budayakan gotong royong, Mbak. Kenapa kok gotong royong? Gotong royong itu salah satu ciri khas di dalam lingkungan untuk saling bantu dan membantu. Nah, kalau sudah terjadi gotong royong dan sebagainya, lingkungan bisa kondusif dan keadaan terjalin dengan bagus dan kita bisa menjalankan kehidupan sehari-hari dengan tentram dan damai. Semoga pesan yang Bapak inginkan atau harapan Bapak ini bisa tercapai ya Pak. Mungkin itu saja ya pertanyaan dari kami. Baik, terima kasih atas waktu yang telah Bapak berikan. Sama-sama. Mohon maaf mengganggu Pak. Maaf juga kalau misalnya kami selama wawancara ada salah kata maupun perbuatan. Oke, sama-sama. Saya Relina Febri Hijrianti. Dan saya Amanda. Kami selaku dari wawancara tokoh masyarakat mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Dwi Puspitasari dan dua rekan saya Silviana Nazulsa Fitri. Saya Marsha Dini. Di sini kami akan mewawancarai tokoh pemuda dengan 3 tema, yaitu tema pertama Pancasila dan demokrasi, yang kedua Pancasila dalam pilkada, dan yang ketiga masih pentingkah Pancasila di saat sekarang. Dan kami sudah bersama dengan kakak. Saya Ditya Febriansyah, selaku Ketua BEM Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Borneo Tarakan periode 2025, Founders with Action Nursing Squad, founder Green Tech, pengurus IoT Energi Tarakan, pengurus Pelajar Kreatif Indonesia, dan pengurus literasi. Baik kakak, untuk pertanyaan yang pertama, Menurut kakak, apakah nilai-nilai Pancasila masih relevan dengan kondisi pemuda saat ini? Untuk relevan atau tidaknya tergantung dari pemuda itu sendiri. Kalau dibilang relevan, itu pasti ada relevannya. Contohnya nih, di poin pertama, poin ketuhanan, pasti ada yang namanya remaja-remaja yang memang fokusnya itu membuat sebuah komunitas ataupun organisasi yang berfokus kepada poin pertama, yaitu poin ketuhanan. Nah, di poin ketiga ini, yaitu persatuan Indonesia, pasti pemuda Indonesia itu ingin bersatu, ingin menciptakan sebuah generasi di mana generasi 2045 itu kita bertujuan untuk membangun generasi emas. Seperti itu. Jadi kalau dibilang relevan, pasti relevan. selanjutnya pertanyaan yang kedua, bagaimana menurut kakak melihat potensi dan tantangan bagi pemuda dan pembangunan demokrasi yang lebih baik di masa depan? Baik, untuk potensi sendiri ya, untuk tahun sekarang, tahun 2020-an sampai tahun 2045 itu populasi remaja atau populasi usia produktif itu lebih banyak. Jadi kalau kita berpacu pada potensinya, itu sangat berpotensi besar untuk membangun Indonesia ini sendiri. Tantangannya karena banyaknya populasi itu sendiri menjadi tantangan yang berat untuk kita, apalagi kalau misalnya dari pendidikannya belum merata, kesehatannya belum merata, dan masih banyak permasalahan lain yang belum terselesaikan, sehingga itu menjadi titik lemah kita sendiri. Seperti itu. Pertanyaan ketiga, masih pentingkah Pancasila di zaman sekarang? Baik, kalau dibilang penting atau nggak penting, pasti penting ya, karena Pancasila itu sebagai dasar negara kita, pedoman kita untuk melakukan sesuatu pasti berpedoman pada Pancasila. Jadi sangat penting bagi kita untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila, menerapkan butir-butir Pancasila itu untuk kemajuan Indonesia. Baik Kak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf apabila ada kata maupun perbuatan kami yang kurang menyenangkan hati kakak. Dan kakak, ada pesan kak untuk pemuda-pemuda di saat sekarang? Baik, untuk pesan pemuda Indonesia, khususnya kita sebagai pemuda Tarakan, itu harus berani dalam mengambil keputusan. Karena berani dalam mengambil keputusan itu merupakan suatu langkah awal menuju kesuksesan. Baik Kak, terima kasih.
saya Dwi Puspitasari dan dua rekan saya. Silviana Nazwa Fitri, saya Marsha. Kami dari Wawancara Tokoh Pemuda. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Dwi Puspitasari dan rekan saya. Saya Silviana Nazwa Fitri. Di sini kami akan mewawancarai dengan 3 tema, yang mana tema pertama Pancasila dan Demokrasi, yang kedua Pilkada dan Pancasila, dan yang ketiga masih perlukah Pancasila di masa sekarang. Dan kami akan mewawancarai narasumber kami, yaitu dengan Ibu Sarasya. Jadi di sini kami ingin bertanya Ibu mengenai yang pertama Pancasila dan Demokrasi di dalam Posyandu. Yang pertama, apa peran Posyandu dalam mempromosikan dan mempraktikkan nilai-nilai Posyandu dan di demokrasi masyarakat? Kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sarasya, Ketua Posyandu Cempaka, Kelurahan Jota Permai. Di sini kami kan melakukan posyandu itu setiap bulan. Setiap bulan kami mengadakan penimbangan, penyuluhan, mengukur berat badan, terus ukur lingkar kepala dan tinggi badan dan berat badannya. Jadi memberikan PMT terutama. Jadi di sini kami untuk menjaga kesehatan masyarakat, kami melibatkan beberapa kader di posyandu untuk terjun. Ada 5 orang kader ya Bu dalam satu posyandu untuk melayani masyarakat yang ada di wilayah Jota Permai ini dalam kegiatan posyandu tersebut. Jadi kami di situ melakukan untuk pembinaan kesehatan, bagaimana memberikan pelayanan yang baik untuk anak-anak dan untuk masyarakat yang ada di sini. Selanjutnya pertanyaannya itu, menurut pendapat Ibu, bagaimana posyandu dapat menjadi pusat perkembangan karakter dan kepribadian masyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan demokrasi? Untuk karakternya sendiri kita bisa melihat kan yang membawa bayi itu kan orang tuanya ya. Jadi kita bisa menunggu saat datang mereka kan menunggu tim kesehatan dari puskesmas. Nah kita bisa di situ melihat bagaimana karakter anak-anak, terus orang tuanya dalam bersikap kan mencerminkan nilai Pancasila ya. Dan mereka kadang sikapnya ada yang ya namanya manusia ya, ada yang arogan, ada yang tidak sabar nunggu pelayanan. Sementara kita sendiri kader itu tidak memeriksa, yang memeriksa itu orang puskesmas. Jadi kita bisa melihat disitulah nilai-nilainya, kalau orang ini punya kepribadian yang matang atau enggak gitu. Selanjutnya Ibu, apakah dalam pilkada kemarin ada calon-calon yang mempromosikan atau membantu posyandu? Nah, kalau dalam tahun kemarin tidak ada, tapi setahun 5 tahun yang lalu ada. Itulah posyandu saya kebangun. Saya 2 kali itu pemilu 5 tahun yang lalu sama pemilu yang tahun lalu saya dapat. Tapi tahun ini saya mau cari kandidat, kayaknya saya lagi belum ada watak orang yang bisa saya pegang untuk meminta bantuan ke posyandu. Jadi tahun ini memang tidak ada untuk saya minta bantuan posyandu ke calon waktu pilkada itu pemilu ya. Selanjutnya Ibu, apa harapan Ibu ke depannya untuk demokrasi di posyandu? Untuk demokrasi ini saya selaku ketua posyandu mengimbau kepada pemerintah yang mengambil kebijaksanaan ya, kebijakan. Jadi selama ini kan kami dapat insentif itu 150 satu kader. Nah kalau bisa kami minta ya, itu kan sudah lama, udah puluhan tahun, jadi kami minta ya dinaikkan lagi lah insentif tersebut untuk kebijakan yang pemerintah terbaru nanti. Selanjutnya, menurut pendapat Ibu,
apakah masih penting nilai-nilai Pancasila pada masa sekarang? Ya, sangat penting. Di dalam nilai-nilai Pancasila itu kan semua mencakup semua, apapun karakter, kepribadian orang gitu kan. Jadi ya sangat penting Pancasila dan demokrasi itu diterapkan di negara kita ini. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun sikap. Semoga apa yang Ibu inginkan bisa terwujudkan dan untuk kita semua. Dan apa Ibu ada penyampaian kata-kata atau pesannya kepada masyarakat? Untuk masyarakat Indonesia ya, apalagi pilkada nih ya. Nah, untuk pilkada tanggal 27 November nanti jangan ada golput, kita ke TPS masing-masing. Saya Bibi Puspitasari, saya Sylviana Nazwa Fitri, kami dari pewawancara tokoh wanita. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Nur Fajrina bersama dengan rekan saya Kurnia Agni Nasrullah. Di sini kami akan mewawancarai salah satu Gen Z terkait tentang pentingnya Pancasila dan demokrasi di masa sekarang. Di sini kami bersama dengan Gen Z. Saya Nurul Zahra. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam penggunaan media sosial dan interaksi online? Dengan cara menghargai perbedaan agama orang lain, tidak menghina agama orang lain, sesuai dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita harus menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Itu sesuai dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, yang terakhir itu persatuan Indonesia. Kita bisa menolak berita-berita hoaks dan konten negatif yang dapat memperburuk persatuan bangsa. Apa saja yang sudah kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai Pancasila yang sudah kamu terapkan? Nah, yang saya terapkan dalam kehidupan sehari saya itu menghargai perbedaan agama yang ada di sekitar saya, bersikap adil terhadap orang lain, ikut berpartisipasi dalam kegiatan dalam lingkungan masyarakat seperti gotong royong. Nah, itu kegiatan yang saya lakukan dalam kehidupan sehari saya. Menurut kamu, apa saja tantangan dan peluang bagi generasi muda dalam membangun demokrasi yang lebih baik di Indonesia? Nah, tantangannya tersendiri itu adanya pengaruh buruk tentang berita hoaks yang menyebar secara cepat. Itu dapat memengaruhi demokrasi. Nah, para generasi muda ini sering menjadi sasaran informasi berita-berita hoaks. Peluangnya tersendiri itu dengan adanya perkembangan teknologi dan internet itu dapat memudahkan kita untuk mengakses informasi tentang politik, sosial yang dapat membuat kita lebih bijaksana lagi dalam menanggapi berita-berita hoax yang ada di luar sana. Baik, pertanyaan selanjutnya, menurutmu bagaimana sih pilkada itu bisa lebih menarik dan relevan bagi anak muda? Nah, supaya pilkada lebih menarik itu bisa mengadakan kampanye yang kreatif dan interaktif, seperti mengadakan acara-acara seleb musik, pameran seni budaya, dan bazar yang diselipkan dengan informasi tentang pilkada. Yang terakhir, apa pesan yang ingin kamu sampaikan kepada generasi muda lainnya tentang pentingnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Generasi muda ini mempunyai peran yang sangat besar untuk menjaga keberagaman Indonesia dengan menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita jadikan Pancasila sebagai pedoman hidup kita dalam dunia nyata maupun dunia sosial media. Itu saja jawaban dari saya. Baik, mungkin itu saja wawancara terkait tentang pentingnya Pancasila dan demokrasi di masa sekarang. Kami ucapkan terima kasih kepada Nurul telah memberikan waktu dan kesempatannya untuk melakukan wawancara. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.